Maaf Patrick, tapi pintunya licin dan sudah membeku. Sini biar aku coba. Cuh. Simsalabim terbuka. Aku sudah berusaha semampuku. SpongeBob sekarang udah beda banget dibandingkan waktu awal-awal dulu, terutama di 5 musim pertamanya. Kalau dibandingin rasanya kayak nonton acara yang beda sama sekali. Dan di sini kita bakal lihat perubahan di animasi, cara ceritanya berjalan, leluconnya, dan karakternya. Semua ini berubah drastis kalau dibandingin sama SpongeBob zaman dulu, terutama musim 1 sampai 4. Dengan SpongeBob yang sekarang, khususnya musim 9 sampai 12, jujur aja SpongeBob zaman dulu terasa lebih asik dan spesial dibandingkan yang sekarang. Sebelumnya saya disclaimer dulu, di video ini saya bakal bahas SpongeBob modern dengan nada yang agak negatif. Alasannya menurut saya SpongeBob sekarang sudah terlalu jauh beda dari ide awalnya. Tapi ya bukan berarti SpongeBob yang sekarang itu jelek ya. Kalau kamu suka itu bagus kok, selera orang kan beda-beda. Oke, mari kita bahas soal animasinya. Akan berikan biaya sewa yang pantas untukmu. Berapa harganya? Gajimu dalam 1 bulan. Aku tidak tahu hidup seperti ini ternyata mahal. Di musim pertama SpongeBob mereka pakai teknik animasi cel, di mana semua gambarnya digambar dengan tangan. Karena itu warna-warna di musim pertama kelihatannya lebih redup dan SpongeBob sering kelihatan sedikit beda di setiap frame karena digambar manual satu persatu. Meski ada kesalahan kecil, menurut saya justru itu yang bikin SpongeBob terasa klasik dan punya daya tarik unik. Lalu masuk ke musim kedua, mereka beralih ke seni digital. Di sini juga ada Greenbelt yang mulai bergabung. Dia adalah orang di balik ekspresi-ekspresi wajah SpongeBob yang lucu dan sangat ikonik. Buat saya, ini adalah masa kejayaan gaya seni SpongeBob. Warnanya itu loh, pas, nggak terlalu pucat, tapi juga nggak mencolok. Ekspresi wajah SpongeBob yang berlebihan cuman muncul di momen-momen tertentu, jadi nggak terasa terlalu ramai. Semuanya kelihatan seimbang dan enak dilihat. Maybe it's your voice. Nah, sekarang coba bandingkan dengan SpongeBob modern. Warna-warnanya terlalu cerah dan penuh saturasi, sampai SpongeBob kelihatan kayak stabilo kuning terang. Emang sih, tampilannya lebih bersih dan rapih dibandingkan yang lama. Tapi itu bukan berarti lebih bagus. Dan yang paling beda justru animasinya. Sekarang karakter-karakternya sering banget bikin ekspresi wajah yang terlalu lebay. Ditambah lagi banyak animasi yang rasanya nggak perlu. We could just use our eyes, boyo. Oh, great idea, Mr. Krabs. Padahal di SpongeBob lama ekspresi lebay itu ada, tapi penggunaannya lebih jarang dan ditempatkan di waktu yang pas, jadi masih terasa natural. Dulu, ekspresi wajah berlebihan di SpongeBob cuma muncul kalau memang pas dengan cerita. Biasanya untuk bikin lucu atau menunjukkan perasaan karakternya. Namun sekarang, ekspresi itu muncul terus-menerus setiap beberapa detik sampai rasanya terlalu berlebihan. I almost didn't recognize you. You look awful. Ini nih bikin acaranya jadi terasa terlalu cepat temponya. Tapi nanti saya bahas soal ini juga. Sayangnya hal ini merusak tujuan awal dari ekspresi wajah tersebut. Dulu ekspresi ini dipakai untuk menonjolkan apa yang dirasakan karakter secara konyol, tapi tetap sesuai konteks dan biasanya berhasil bikin kita tertawa. Sekarang animasi yang lebih ini kayak dipaksakan terus-menerus. Ya mungkin supaya anak-anak gak bosan. Dan ini nyambung ke masalah lainnya yaitu tempo cerita. SpongeBob modern terasa sangat cepat temponya, sampai kadang bikin capek nontonnya. Rasanya kayak harus siap mental dulu sebelum mulai episode baru. Tempo yang super cepat ini sama seperti animasi yang berlebihan dan itu jelas ditargetkan buat anak-anak. Kalau dibandingin dengan SpongeBob dulu yang lebih santai, karakternya saling berinteraksi sepanjang episode. Oh, kalau begitu kita katakan saja orang-orang dari Texas dungu. Tidak, kau tidak boleh berkata apa-apa tentang Texas. Nah, itu tuh yang bikin lelucon yang alami dan sesuai sama ceritanya. Tapi SpongeBob sekarang lebih milih humor cepat yang sering gak nyambung sama alurnya atau karakternya. Dengan tujuan hanya supaya tetap menarik perhatian. Kayaknya mereka sadar kalau anak-anak sekarang banyak distraksi dari media sosial. Jadi mereka masukkan humor cepat dan animasi yang terlalu mencolok untuk bikin anak-anak tetap fokus. Akibatnya, acara ini sekarang terasa seperti kumpulan klip pendek yang digabungkan jadi satu. Ya, mirip banget sama scrolling di TikTok. Oke, soal karakter, mereka dulu punya kepribadian khas dan mendalam. Interaksi mereka terasa seperti kehidupan sehari-hari, meskipun sering ada kejadian aneh. Cara mereka berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan itu sesuai sama kepribadian mereka. Yaps, dulu mereka terasa nyata.
Contohnya di episode Squidville. Squidward yang telah lelah sama SpongeBob dan Patrick pindah ke tempat bernama Tentacle Acres. Ini adalah kota kecil yang isinya orang-orang yang mirip banget sama dia. Awalnya dia seneng karena bisa menikmati hobinya tanpa gangguan. Tapi lama-lama rutinitas itu terasa membosankan. Sampai akhirnya dia mulai main-main dengan alat penyemprot daun yang bikin dia bersenang-senang seperti SpongeBob dan Patrick. Momen ini bikin Squidward sadar kalau dia sebenarnya kangen sama mereka. Episode seperti Squidville jelas nggak akan muncul di SpongeBob modern. Kenapa? Ya karena karakter-karakternya sekarang cuman punya sifat yang diulang-ulang terus. SpongeBob dan Patrick digambarkan sebagai anak-anak bodoh. Squidward yang selalu pemarah, Mr. Krabs cuman peduli uang, dan Plankton selalu jadi penjahat. Gak ada tuh perkembangan karakter atau sisi baru yang bikin mereka terasa lebih hidup. Kalau Squidward di SpongeBob modern tiba-tiba punya cerita seperti di Squidville, pasti itu terasa aneh banget karena gak sesuai dengan pola mereka sekarang. Dan di musim-musim awal, kalau ada karakter baru, mereka biasanya punya cerita yang berkembang. Contohnya Sensei Fuji yang awalnya gak suka SpongeBob karena dianggap lemah, tapi lama-lama dia mulai menghormatinya. But now I realize you're unfit to wear a belt of any kind. Lalu sebaliknya di episode baru seperti Sandy Nadinises, keponakan Sandy diperkenalkan sebagai anak-anak yang menyebalkan dan ya udah mereka tetap begitu sampai akhir episode. Gak ada perkembangan, jadi rasanya hambar dan gak memuaskan. Masalah lainnya adalah ceritanya sendiri. Di episode lama, plot setiap episode terasa jelas dan terstruktur. Karakter dan leluconnya dibangun perlahan, jadi semuanya terasa nyambung dan lucu. Bahkan kadang-kadang cerita atau karakter bisa dikembangkan selama beberapa episode atau musim. Selain itu karakternya hanya muncul kalau memang relevan dengan ceritanya. Jadi semua terasa masuk akal dan mendukung alur. Tapi di SpongeBob modern ceritanya terasa acak. Karakter sering dimunculkan dan dihilangkan begitu saja tanpa alasan yang jelas. Biasanya hanya untuk memasukkan lelucon cepat. Masalahnya lelucon ini sering terasa dipaksakan dan gak ada hubungannya dengan cerita utama. Hasilnya, episode-episode SpongeBob sekarang lebih mirip kumpulan klip pendek daripada cerita utuh yang solid. Padahal ya dulu SpongeBob punya gaya slice of life di mana cerita dibangun dengan santai, lelucon terasa alami, dan karakter punya peran penting dalam alur cerita. Tapi sekarang semuanya terasa dangkal, kayak cuman asal bikin ketawa tanpa peduli sama kualitas cerita atau karakter. Ini bikin SpongeBob yang dulu kita kenal jadi kehilangan daya tariknya. Dulu karakter di SpongeBob terasa lebih hidup dan interaksi mereka bikin lelucon jadi lebih lucu. Ceritanya dibangun dengan santai, jadi episode bisa benar-benar menikmati perjalanan setiap episodenya. Atmosfernya pelan, tapi itulah yang bikin SpongeBob klasik punya pesona yang khas dan gak tergantikan. Sebaliknya SpongeBob modern terasa seperti acara yang dibuat dengan tekanan untuk bersaing merebut perhatian anak-anak. Penulisnya kayak berusaha keras memasukkan sebanyak mungkin lelucon cepat dan animasi yang lebay. Ya supaya anak-anak tetap nonton dan gak beralih ke TikTok atau main Roblox atau apapun yang anak-anak sekarang lakukan. Karena itulah cerita di SpongeBob modern jadi terasa gak nyambung. Kebanyakan episode sekarang cuma sekumpulan lelucon cepat atau ditempel satu sama lain tanpa plot yang jelas. Karakter sering bertindak di luar konteks hanya untuk menarik perhatian, bukan karena memang sesuai dengan cerita. Hal ini nih bikin acara ini kehilangan sentuhan alaminya dan malah terasa seperti usaha keras untuk bikin penonton tetap fokus. Selain itu, tema yang dulu ada dalam SpongeBob kini terasa hilang atau diabaikan. Salah satu tema besar dari SpongeBob di masa lalu adalah tentang persahabatan yang tulus dan bagaimana karakter-karakternya berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa melihat SpongeBob yang sangat bersemangat bekerja di Krusty Krab, atau momen-momen di mana dia berusaha membantu teman-temannya meskipun terkadang membuat masalah baru. Ada banyak pelajaran moral dalam cerita-cerita ini yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang baik. Namun sekarang banyak dari tema-tema ini digantikan dengan cerita yang lebih berfokus pada situasi yang tidak realistis atau hanya untuk keperluan humor semata. Keberadaan tema yang lebih mendalam dalam cerita memberi kesempatan bagi penonton untuk merasa terhubung dengan karakter-karakter tersebut. Tanpa tema yang kuat, acara ini cenderung kehilangan nilai lebih yang membuatnya lebih dari sekedar tontonan. Wah, Patrick, aku tidak tahu kau bisa bahasa burung.
Bukan, itu bahasa Italia, SpongeBob. Karakter-karakter seperti SpongeBob, Patrick, dan Squidward dulu tidak hanya digambarkan sebagai objek untuk humor, tetapi juga memiliki hubungan dan dinamika yang lebih mendalam. Mereka belajar dari pengalaman dan tumbuh sebagai individu, dan penonton merasa bahwa mereka bisa belajar hal yang sama. Ya, meskipun SpongeBob seringkali bertindak ceroboh dan Patrick terkadang tidak terlalu pintar, tapi keduanya selalu menunjukkan bahwa persahabatan mereka lebih sekedar kebersamaan. Mereka saling mendukung dalam berbagai situasi, baik yang lucu maupun yang penuh tantangan. Ada banyak momen di mana SpongeBob berusaha keras untuk membuat orang lain senang atau membantu temannya, bahkan ketika dia tahu itu bisa mengarah ke masalah. Namun meskipun sering mendapat masalah karena kelakuannya, persahabatan mereka selalu keluar sebagai bagian utama dari cerita. Dan dalam episode modern, dinamika persahabatan ini seringkali tidak begitu jelas atau bahkan hilang. Karakter-karakter itu tidak lagi menunjukkan kedalaman emosional yang sama dalam hubungan mereka, karena mereka lebih sering tampil sebagai figur satu dimensi yang hanya bertindak berdasarkan peran mereka dalam lelucon atau adegan tertentu. Misalnya, meskipun SpongeBob dan Patrick masih berteman, persahabatan mereka terasa lebih dangkal dan lebih sering digunakan sebagai pemicu situasi konyol daripada sebagai bagian penting dari cerita. Persahabatan mereka tidak lagi menjadi inti cerita atau sumber perkembangan karakter. Pergeseran dalam cara hubungan persahabatan digambarkan di SpongeBob membuat serial ini kehilangan sebagian besar daya tarik emosionalnya. Tapi, bukan berarti SpongeBob modern itu jelek. Acara ini tetap punya daya tariknya sendiri, terutama buat anak-anak yang mungkin lebih suka gaya humor cepat seperti ini. Saya juga paham kalau ada orang yang menikmatinya, tapi buat saya pribadi, SpongeBob yang sekarang nggak punya rasa nostalgia dan kehangatan seperti yang ada di versi klasiknya. Yang mana dulu itu nggak cuma tentang lelucon, tapi juga soal cerita yang bikin kita betah nonton dari awal sampai akhir.